Anak-anak, Bapak dan Ibu, orang tua yang ikut mendampingi barangkali di samping kiri kanannya, kita tiba sampai pada acara yang tidak kalah penting. Ini sangat baik karena kita akan mendapatkan tausiah. Ya, penting sekali tausiah untuk kita semuanya. Dan tausiah ini kali ini kita mendapatkan dari Ustadz yang sebenarnya masih muda, sangat muda ya. Baru lahir di tahun 1979 di Kota Kudus, dan beliau sejak kecil sudah akrab dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai Islam. Bahkan beliau sempat menuntut ilmu di Pondok Pesantren Darussahadah. Kemudian setelah selesai dari pesantren, beliau langsung meneruskan studinya di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab, Fakultas Syariah. Jadi kita tidak salah lagi mendapatkan ustadz muda yang sudah begitu kita kenal dari berbagai sumber, bahkan kalau kata anak muda sekarang, ustadz ini kekinian karena media sosial juga dimanfaatkan oleh beliau. Ya, tidak berpanjang lebar kami memperkenalkan beliau. Izinkan kami menyapa Bapak Ustadz untuk bergabung bersama kita karena di Zoom kami tidak mengenal ada nama Ustadz Umar Nita. Untuk itu kami sapa untuk bergabung dengan kita semuanya, dan kami persilahkan waktu sepenuhnya sampai dengan pukul 15 kami berikan kepada Bapak Ustadz Umar Nita. Tafadhol. Bismillah. Jazakallahu khair Ustaz. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh komponen SMA Lab School Kebayoran yang semoga Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan dan semoga Allah panjangkan umurnya di dalam kebaikan. Tidak mampu saya sebutkan satu persatu nama dari para komponen-komponen yang hadir pada kesempatan siang kali ini tanpa menafikan dan tanpa mengurangi rasa takzim kami sebagai sesama saudara muslim. Alhamdulillah tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh kebaikan yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan siang kali ini Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk berkumpul pada majelis nasihat. Tentunya kita paham nasihat yang paling bersih dari motif adalah nasihatnya Allah dan Rasul-Nya. Nasihat yang paling bersih dari segala macam tendensi dan maksud apapun yang tersembunyi adalah nasihatnya Allah dan Rasul-Nya. Karena nasihat Allah dan Rasul-Nya tidak memberikan kepada kita kecuali adalah kebaikan. Seorang muslim itu sejatinya terbagi menjadi dua. Ada muslim yang mereka hanya menjalankan ritual ibadah, tetapi mereka tidak pernah mencintai setiap nasihat yang ada di dalam kitabullah dan sunnah, sehingga mereka hanya menjalankan perkara-perkara ibadah mahdhah. Ada muslim yang kedua, ada muslim yang mereka melakukan ibadah dan mereka mencintai nasihat, karena nasihatnya Allah dan Rasul-Nya itu selayak obat yang menjadi obat dari getirnya kehidupan yang kita lewati. Sesungguhnya nasihatnya Allah dan Rasul-Nya itu menjadi cahaya dan penerang dalam gelapnya kehidupan ini ketika kita bermandikan dengan petunjuk yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan tentunya kita senang sekali apabila kita diberikan kesempatan untuk terus menambah ilmu, karena surga itu identik dengan ilmu sebagaimana ikan identik dengan airnya. Dan inilah yang menjadikan kita bersyukur. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah. Pasti kita akan dibahagiakan oleh Allah, karena orang yang beriman adalah mereka yang tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah dalam setiap perkara, baik dalam kondisi lapang ataupun dalam kondisi sempit. Inilah yang menjadikan kita bersyukur kepadanya. Alhamdulillah pada kesempatan siang kali ini setelah tadi banyak ustadz dan banyak sekali komponen yayasan yang menyampaikan berbagai macam taujihat dan tausiah yang luar biasa untuk para santri, para siswa dan para siswi SMA Lab School kelas 10 ya, berarti kelas 12. Maka kita pada kesempatan
Kali ini kita akan mencoba untuk berbagi nasihat untuk para siswa dan para siswi yang ada di hadapan kami. Semoga nasihat-nasihat ini bisa bermanfaat untuk kami sendiri selaku pribadi yang menyampaikan, dan semoga bisa menjadi sebuah manfaat yang besar bagi para siswa dan para siswi, terutama dalam menghadapi setiap persimpangan jalan. Karena manusia itu pada dasarnya akan melewati setiap persimpangan jalan. Ketika tamat SD, kita berada persimpangan jalan SMP. Ketika kita tamat SMP, kita berada pada persimpangan jalan kembali ketika akan menuju ke SMA. Ketika kita akan selesai di SMA, kita juga mendapati persimpangan jalan kembali ketika kita akan melanjutkan kuliah dan pendidikan. Disinilah kita paham manusia itu sebenarnya secara filosof hanyalah pindah dari satu persimpangan jalan kepada persimpangan jalan, pindah dari satu pilihan kepada pilihan. Dan inilah yang menjadikan kita harus paham. Kalaulah kita sadar bahwasanya kita hanyalah pindah dari satu pilihan kepada pilihan lain, kalaulah kita sadar bahwasanya kita hanyalah pindah dari satu persimpangan jalan kepada persimpangan jalan yang lainnya, maka kita harus memastikan diri kita ini punya referensi. Diri kita punya ilmu, supaya ketika harus memilih, maka pilihan kita jatuh kepada apa yang telah diberikan oleh Allah. Karena yang kita khawatirkan itu bukanlah persimpangan jalan. Jangan takut sama persimpangan jalan. Tapi yang kita takutkan adalah ketika kita di persimpangan jalan, ketika kita tidak mengerti ilmunya, ketika tidak paham bagaimana referensinya, itulah yang bisa menjadikan diri kita salah memilih dan salah berbelok kalau kita tidak mengerti referensinya. Makanya senang sekali apabila SMA Lab School mengadakan kajian yang semacam ini. Karena kajian semacam ini bukan siraman rohani semata-mata, tapi kajian yang semacam ini adalah sebuah bekal yang diberikan oleh orang tua, oleh para guru, supaya para siswa dan para siswi adik-adik kita, mereka tahu referensi apa yang mereka pakai untuk memilih pilihan dalam persimpangan jalan yang mereka akan hadapi. Nah, tentunya semoga pilihan-pilihan ini adalah pilihan yang terbaik kalau sudah menyertakan Allah dan sudah menyertakan petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kunci jawaban kehidupan itu kunci jawabannya hanya pada Allah. Kunci jawaban dalam setiap problematika kehidupan kita, kunci jawaban dalam setiap persimpangan jalan yang kita lewat itu kuncinya Allah. Karena beliaulah, karena Allah lah yang paling mengetahui, Allah lah yang paling alim dalam setiap apa yang dilewati oleh setiap manusia. Nah, sekali lagi saya menyampaikan salut kepada pihak sekolahan, pihak orang tua siswa dan orang tua siswi yang telah memberikan acara semacam ini, supaya kita tidak membiarkan anak-anak kita, adik-adik kita berada pada persimpangan jalan, lalu mereka tidak tahu bagaimana mereka memilih. Semoga apa yang kita bahas ini merupakan sarana untuk memberikan bekal, memberikan referensi, supaya setiap dari kita mampu untuk mengetahui apa yang harus dilakukan. Seluruh para peserta pada kesempatan siang kali ini, tentunya kita paham betul bahwasanya kita hari ini menghadapi satu waktu yang sangat istimewa, dalam tanda kutip yang tidak sama dengan waktu-waktu sebelumnya. Kita tidak pernah terbayangkan oleh kita masing-masing, mungkin saya yang lahir 79 sampai hari ini, bahwasanya saya akan melewati satu keadaan yang disebut dengan pandemi. Pada akhir tahun 2019, kita masih melihat bagaimana pandemi ini hanya menimpa kepada saudara-saudara yang begitu jauh di daratan Cina. Tapi ternyata dengan begitu cepat pandemi ini menyebar secara masif pada kehidupan umat manusia dan tidak terasa. Yang asalnya kita merasa aman karena terbentang jarak ribuan kilometer dari tempat munculnya pandemi ini, tanpa terasa ternyata pandemi ini masuk kepada negeri kita dan akhirnya merubah banyak aktivitas dalam kehidupan kita. Tentunya ketika kita mendapati pandemi, ada perkara yang penting, terutama bagi anak-anak dan adik-adik kami ketika mereka sekolah. Ketika harus melewati pandemi, mungkin perasaan pertama kali senang karena adanya libur yang panjang. Tapi lama-lama pandemi tidak segera berlalu dan pandemi tidak segera tuntas. Ibarat tali semakin rumit dan semakin ruwet ketika kita menjumpai angka-angka baru kasusnya itu sudah mulai bermunculan. Bahkan kita melihat varian-varian baru pun bermunculan dengan virus ini. Maka tentunya walaupun kita awal-awal mungkin senang dengan adanya liburan yang panjang, tetapi lama-lama akhirnya menjadi jenuh.
Karena bagaimanapun pandemi ini memberikan keterbatasan. Pandemi ini bagaimanapun kita menjumpainya di awal-awal pandemi datang, lama-lama memberikan kepada kita rasa khawatir dan rasa takut. Karena satu persatu kita mendapatkan orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang menjadi circle kita, akhirnya satu persatu terinfeksi dengan virus ini. Ada yang menjadi pasien, ada yang masuk rumah sakit, ada yang menjadi tanpa gejala, bahkan dengan gejala yang berat pun kita jumpai. Bahkan tidak sedikit satu persatu saudara kita meninggal dunia. Saya termasuk salah satu orang yang mendapati circle terdekat saya mendapatkan infeksi kasus ini atau kasus COVID sampai beliau meninggal dunia dari paman kami. Dan itu menunjukkan kepada kita bahwasanya inilah tahun istimewa. Sebuah tahun yang tidak pernah saya bayangkan dan tidak pernah kita bayangkan. 2 tahun lalu kita tidak pernah membayangkan kajian akan diadakan secara online setiap waktunya. 2 tahun lalu kita tidak pernah terfikirkan bahwasanya anak-anak kita akan terus berada di depan komputer, di depan layar untuk terus mereka belajar. Padahal dulunya ketika belajar offline mereka tidak boleh bersentuhan dengan gadget. Tapi inilah sebuah perkara yang harusnya kita dapatkan dan ini adalah perkara yang sejatinya nyata kita jumpai. Makanya kemudian perkara inilah yang menjadikan kita paham memang Allah memberikan kepada kita ujian. Dan inilah perkara yang kemudian kita harus hadapi. Tetapi walaupun kita diberikan oleh Allah keistimewaan dengan adanya pandemi ini, kita harus ingat, ujian Allah itu sebenarnya sedikit dibandingkan nikmat yang Allah terus berikan dalam kehidupan kita. Saya tidak menafikan bahwasanya pandemi ini memberikan kepada kalian keterbatasan. Saya tidak menafikan kepada kalian bahwasanya pandemi ini memberikan kepada kalian rasa khawatir. Sehingga kita tidak bisa bergerak bebas. Kita tidak bisa pergi kemana-mana yang kita inginkan. Kita tidak bisa pergi studi banding kemanapun tempat yang kita inginkan. Tapi disitulah kita harus mengerti. Di balik segala rasa yang kita rasakan, ketika Allah memberikan pandemi ini, penting bagi kita untuk menjaga pola pikir kita supaya pola pikir kita tetap positif. Jangan sampai pola pikir kita menjadi ruwet dan jangan sampai pola pikir kita negatif disebabkan ketika kita membaca pandemi ini dengan insight yang salah. Makanya kemudian salah satu insight yang kita harus lihat ketika ada pandemi ini yaitu kita harus tahu memang betul pandemi ini memang ujian, tetapi sesungguhnya yang kita khawatirkan itu bukan ujian, tetapi yang kita khawatirkan adalah ketika mendapatkan ujian kita tidak mendapatkan pertolongan Allah. Inilah yang kemudian kita khawatirkan. Saya tahu bahwasanya kalian pasti mengalami berbagai macam hal yang tidak mengenakan dengan adanya pandemi ini. Tapi kita harus tetap waras, tetapi kita harus kemudian tetap berpikir bahwasanya ujian yang Allah berikan kepada kita itu sebenarnya hanyalah seujung kuku. Nikmat yang Allah berikan kepada kita itu seluas samudra. Ujian yang Allah berikan kepada kita itu hanyalah gemericik air di pinggir pantai, tetapi nikmat yang Allah berikan kepada kita itu bagaikan gelombang di atas gelombang. Dan kita harus tetap melihatnya itu jauh, jangan hanya melihat pandemi. Karena sesungguhnya ketika kita hanya melihat dalam roda kehidupan kita yang kita lihat hanyalah pandemi, memang betul. Pandemi ini memberikan keterbatasan, memang betul pandemi ini memberikan kepada kita rasa khawatir. Tapi kita harus tahu, sebelum pandemi ini Allah sudah memberikan banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, dan kebaikan Allah itu ibaratnya hujan deras selama berbulan-bulan. Adapun ujian yang Allah berikan kepada kita hanyalah sebagaimana panas sehari dibandingkan nikmat yang Allah berikan dalam setiap kehidupan kita. Ini penting. Karena salah satu di antara hal yang kita khawatirkan adalah kalau kemudian kita tidak mengerti bagaimana membaca situasi ketika adanya pandemi, lalu akhirnya kita marah, akhirnya kita mengutuk adanya pandemi ini, kita akhirnya mengecam, akhirnya kita membuli apa yang Allah berikan dalam kehidupan kita, toh itu pun tidak akan pernah menghilangkan pandemi ini. Karena sesungguhnya pandemi itu hilang bukan dengan hujatan, pandemi itu hilang bukan dengan celaan. Tapi pandemi hilang itu adalah ketika kita mampu untuk senantiasa melihat kebaikan dalam setiap apapun yang Allah iris dalam setiap peristiwa yang kita dapatkan. Ketika kita mampu melihat satu kebaikan dalam setiap peristiwa irisan yang Allah berikan dalam kehidupan kita, disitulah kita akan mendapatkan pertolongan dan pertolongan Allah itulah yang akan memberikan kepada kita solusi dan memberikan kepada kita obat dari getirnya masalah yang kita hadapi. Maka inilah yang menjadikan kita paham. Ujian itu bukanlah yang kita khawatirkan. Hidup itu pasti akan berurusan dengan ujian. Adik-adikku yang semoga Allah rahmati. Kalian kalau hidup pasti akan beririsan dengan ujian dan musibah. Ujian dari kehilangan, ujian dari berbagai macam rasa yang pasti kita akan jumpai.
Dari yang menyenangkan dan tidak menyenangkan itu pasti kita akan dapatkan. Inilah yang menjadikan kita belajar dari pandemi. Bukan ujian yang kita khawatirkan. Tapi yang kita khawatirkan adalah ketika kita tidak mendapatkan pertolongan Allah ketika ujian itu datang dalam teras kehidupan kita. Itulah yang kita khawatirkan. Makanya inilah yang menjadikan kita harus senantiasa berpikir yang tetap positif terhadap irisan takdir yang Allah berikan kepada kita. Ketika pola pikir kita, mindset kita tetap dalam kondisi positif ketika mendapati ketetapan takdir yang Allah iris dalam kehidupan kita. Karena kita tahu takdir Allah itu tidak pernah salah, takdir Allah itu tidak pernah menyakiti, takdir Allah itu tidak pernah memberikan kerugian dalam kehidupan setiap makhluknya. Disitulah ketika kita mampu untuk senantiasa berpikir yang positif terhadap ujian yang Allah berikan dalam kehidupan kita, Allah akan turunkan pertolongan. Sebagaimana Allah menurunkan air hujan yang membasahi bumi. Dan pertolongan Allah itulah yang akan menyelesaikan satu persatu masalah yang kita hadapi. Sebagai orang tua, sebagai seorang siswa, sebagai seorang siswi, sebagai seorang pebisnis, sebagai seorang profesional, itu semuanya akan selesai ketika kita mendapatkan pertolongan Allah. Makanya inilah yang menjadikan kita betul-betul berupaya bareng-bareng secara kolektif. Bahwasanya ketika kita memandang pandemi ini dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita memastikan hati kita tetap lapang, kemudian hati kita tetap ridho, pikiran kita tetap lapang, supaya dengan itulah turun pertolongan Allah. Allah tidak pernah mengatakan hidup ini mudah. Allah itu cuma mengatakan hidup ini sulit. Allah itu mengatakan hidup ini sulit. Tapi Allah katakan setiap kesulitan ada dua kemudahan. Dan kita paham, malam itu kalau sudah terlalu gelap, maka fajar itu sebentar lagi datang. Matahari itu kalau terik membakar di siang hari, berarti sore hari itu akan datang. Sama pula ketika pandemi yang Allah berikan dalam kehidupan kita, maka inilah yang kemudian kita yakin bahwasanya pasti ada ujungnya, pasti ada muaranya. Dan itu akan Allah selesaikan selama kita memiliki tata cara pandang yang betul-betul Allah ridhoi ketika kita mendapatkan irisan takdir yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Tidak ada takdir yang salah. Bisa jadi pandemi yang sudah kita lewati 1 tahun, mungkin 1, 2, 3 tahun kita akan bersyukur dengan adanya pandemi ini. Karena apa? Bisa jadi sesuatu yang buruk akan kita pandang menjadi satu kebaikan di masa mendatang. Atau sebaliknya, bisa jadi ada sesuatu yang baik yang kita senangi hari ini, tetapi justru akan menjadi keburukan kepada kita dalam kehidupan kita di masa mendatang. Dan ingat, pilihan Allah itu selalu lebih baik daripada pilihan manusia. Manusia pengennya begini, itu menurut dia. Manusia maunya begitu, itu kan menurut dia. Manusia maunya begini, itu menurut dia. Tapi pilihan Allah itu selalu lebih baik daripada pilihan yang dipilih oleh manusia. Dan itulah yang kita harus mengerti, dan itu harus kita tanam betul. Walaupun kita mengalami berbagai macam kekecewaan, berbagai macam kesedihan, tapi sekali lagi ketika kita melewati waktu yang berat ini dengan adanya pandemi, menjadi seorang siswa sekolahan, akan ujian, akan menghadapi universitas, tapi di waktu terjadi itu ketika pandemi, mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita, mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan, mungkin tidak sesuai dengan apa yang pernah kita pikirkan. Betul. Tapi kita harus paham, kadang hidup itu mempertemukan kita dengan sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Karena angin tidak bertiup sesuai dengan apa yang kita mau, tapi yang jelas, apapun yang Allah berikan dalam kehidupan kita itu sejatinya tidak pernah salah, walaupun kita hari ini memandangnya tampaknya buruk, tetapi belum tentu dia buruk di masa mendatang. Allah itu tidak pernah salah. Apapun yang Allah gulirkan dalam kehidupan. Allah itu tidak pernah dolim dan tidak pernah ingin untuk mendolimi dan merugikan pihak manusia sebagai makhluknya. Karena buat apa Allah itu mendolimi kita? Kalau ada orang yang berkata, Allah kok dolim banget ya? Ngasih kita pandemi padahal kita baru kelas 3 SMA. Kok Allah ngasih pandemi ketika kita mau kuliah? Kan kita juga pengen kayak anak muda yang lainnya. Ujian bareng-bareng, lulus ujian juga dirasakan bareng-bareng. Sekarang kita harus di depan komputer. Mungkin Allah memberikan kepada kita berbagai macam hal yang kita pandang tampaknya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi yang jelas, Allah itu tidak mungkin mendolimi kita. Ada sesuatu dari air mata yang mungkin bisa akan menjadi keceriaan di masa mendatang. Dan itu harus kita pahami betul. Karena sesungguhnya, bagaimanapun ujian pandemi ini diberikan dalam kehidupan kita, tetap kita yakin kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu jauh lebih banyak daripada ujian yang Allah berikan kepada kita. Kalau ada yang berkata begini, saya mengalami keterbatasan, Ustaz. Betul, selama 1 tahun kita tidak bisa pergi kemana-mana. Tapi jujur deh, berapa banyak kita pergi kemana-mana tanpa rasa khawatir sebelum pandemi ini datang?
Kalau ada yang berkata, saya memiliki dampak pada keluarga kami dengan efek domino ketika pandemi ini datang. Betul, mungkin keuangan kita menurun, tapi jujur deh lihat. Sebelum pandemi ini datang, berapa rezeki yang sudah kita kumpulkan untuk kita dan untuk keluarga kita. Selalu ada alasan bahwasanya nikmatnya Allah itu selalu lebih banyak daripada ujian yang Allah berikan. Dan ini penting. Kenapa? Karena seorang siswa, seorang siswi, kalau mereka di persimpangan jalan, kemudian pikiran mereka diisi dengan berbagai macam pemikiran yang negatif terhadap Allah, Allah tidak akan mungkin menyelesaikan satu persatu masalah yang akan kita hadapi kalau kita di dalam kehidupan ini tidak meluruskan bagaimana cara kita memandang sesuatu ketika kita harus melapangkan pikiran kita supaya kelapangan pikiran kita dan keridhaan hati kita terhadap takdir yang Allah berikan kepada kita itu bisa menjadi sebab-sebab kebaikan dan pertolongan Allah. Karena yang kita khawatirkan itu bukan ujian. Yang kita khawatirkan bukan musibah. Tetapi yang kita khawatirkan adalah ketika ujian itu datang, ketika musibah itu datang dalam teras kehidupan kita, kemudian kita tidak mendapatkan pertolongan Allah. Dan apa yang terjadi kalau itu sudah menimpa kepada kita? Ketika tidak ada pertolongan Allah, ujian akan terasa berat. Masalah-masalah akan semakin bertumpuk-tumpuk. Dan solusi pada setiap masalah itu akan semakin jauh. Dan inilah yang menjadikan kita harus mengerti. Nikmatnya Allah itu selalu lebih besar daripada ujian yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Dan kita harus paham, segala sesuatu pasti ada kebaikannya. Saya akan sampaikan sebuah kisah nyata yang ini terjadi ratusan tahun lalu. Para siswa dan para siswi yang semoga Allah kuatkan hati kalian. Ada satu raja di sebuah kerajaan besar. Lalu dia itu pada satu pagi dia mengupas buah. Lalu ketika dia sedang mengupas buah, maka beliau agak cenderung ceroboh. Sampai kemudian pisau itu mengenai kepada ibu jarinya. Hampir ibu jarinya putus dan banyak sekali darah yang keluar. Ketika sedang dalam hal semacam itu ada Perdana Menterinya, seorang Perdana Menteri yang sangat solih. Ketika melihat kejadian itu sang raja curhat, saya mau hampir keputus. Maka sang Perdana Menteri kemudian memberikan sebuah kalimat positif. Dia berkata, fihi khair. Insya Allah di dalamnya ada kebaikan wahai raja kami. Karena dia ingin supaya rajanya tidak terlalu sedih dengan ketetapan Allah ketika hampir putus ibu jarinya. Sang raja ketika mendapati pernyataan dan statement yang disampaikan oleh Perdana Menteri itu, maka sang raja itu marah. Kok kamu tega mengatakan bahwasanya ibu jariku yang mau putus itu di dalamnya ada kebaikan? Kamu lancang sekali mengucapkan kata-kata itu. Perdana Menteri itu berkata, saya cuma ingin supaya kita selalu berpikir yang positif. Sang raja kemudian murka dan cenderung marah. Sudah telanjur marah. Dipecat Perdana Menterinya, langsung kemudian dijebloskan ke penjara. Beberapa saat, beberapa waktu, 1 pekan, kemudian beberapa waktu kemudian ibu jarinya membaik. Ketika ibu jarinya membaik masih dalam kondisi dililit oleh kain. Maka sang raja ini memiliki kebiasaan berburu. Biasanya dia bersama dengan Perdana Menterinya. Karena Perdana Menterinya sudah dipecat dan dijebloskan ke penjara. Dia pergi bersama 1, 2, 3 para tentaranya. Kemudian prajuritnya. Tidak terlalu banyak. Tanpa berpakaian kerajaan, dia ingin secara alami berburu sebagaimana orang lain tanpa dipandang sebagai seorang raja. Dia berburu dengan begitu jauhnya tanpa terasa mereka menuju kepada sebuah kawasan tak bertuan. Lalu saking asyiknya mereka mengejar satu kijang. Saking kemudian begitu mereka asyiknya mengejar kijang itu, mereka masuk kepada satu kawasan yang ternyata di kawasan itu masih ada suku-suku primitif yang tidak pernah dia ketahui selama ini. Suku-suku ini masih menyembah kepada berhala dan masih mengadakan tumbal kepada tuhan-tuhan yang mereka sembah. Lalu mereka menyergap pasukan ini, lalu kemudian dibunuh satu persatu prajuritnya, kemudian yang disisakan adalah sang raja. Karena sang raja tampak bagaimana dia paling sehat, paling kelihatan bergizi, dari fisiknya kelihatan, tidak bisa dibohongi. Bahwasanya ini pasti yang paling bagus di antara prajurit-prajurit yang lainnya. Prajurit semuanya dibunuh, yang disisakan adalah sang raja. Maka sang raja dibawa ke tengah-tengah pedalaman di suku itu. Dan ternyata suku itu akan mengadakan upacara penyerahan tumbal kepada dewa yang mereka sembah. Maka sang raja sudah didudukkan, ditidurkan, akan dipenggal kepalanya untuk disajikan kepada sang dewa. Dan mereka tinggal menunggu satu prosesi, yaitu adalah izin dari dukunnya.
Dukunnya datang, dukunnya mengecek korban yang akan dijadikan tumbal itu. Dicek dari ujung kaki sampai ujung kepala. Dan sang dukun tertahan pandangannya kepada jempol dari sang raja. Dilihat jempolnya, dibuka itu kemudian kain yang menutupi ibu jempolnya. Dan sang raja kemudian berkata, waduh, ini ada lukanya, ini ada cacatnya. Tidak boleh kita memberikan tumbal kepada Tuhan kita dengan sesuatu yang cacat. Akhirnya sang dukun tidak berkenan, meminta supaya sang raja itu dibebaskan aja. Disuruh nyari tumbal yang lainnya yang lebih baik. Sang raja ketika dibebaskan tanpa dilukai, dia dibiarkan untuk pergi, sang raja langsung pulang ke kerajaannya. Dengan kondisi yang luar biasa senang. Dan ketika dia sampai kerajaannya kembali, tidak ada tempat yang dia tuju kecuali adalah penjara. Dia masuk ke penjara tempat Perdana Menteri tersebut. Lalu ketika masuk ke Perdana Menteri itu, maka dia langsung membebaskan Perdana Menterinya dan berkata, betul kamu wahai Perdana Menteri. Perdana Menterinya kaget. Setelah beberapa lama dia di penjara, tiba-tiba sang raja muncul, kemudian memeluk dia. Dan berkata dengan perkataan, betul perkataanmu. Perdana Menteri tenang berkata, yang mana perkataan saya yang betul wahai sang raja? Ini, kamu pernah mengatakan, fihi khair. Di dalamnya ada kebaikan. Dan memang betul, hampir putusnya jempol saya ini ada kebaikan. Kalau jempol ini tidak terluka karena pisau, mungkin saya sudah dijadikan tumbal oleh suku primitif yang ada di satu kawasan. Tapi gara-gara kemudian ini kuluka, saya diselamatkan dari sebuah perkara besar ketika mau dijadikan tumbal. Maka sang Perdana Menterinya senang. Begitulah Allah. Allah itu selalu menetapkan sesuatu itu baik dalam kehidupan kita. Cuma kita yang terkadang tidak memahami apa yang Allah takdirkan. Lalu sang Perdana Menteri, lalu sang Raja senang sekali, kemudian mengembalikan sang Perdana Menteri kepada jabatannya sebagai Perdana Menteri. Ketika mereka beriringan menuju ke kerajaan kembali, sang Perdana Menteri ditanya oleh sang Raja. Ketika sang Raja meminta maaf, saya minta maaf ya, telah memenjarakan kamu. Perdana Menterinya kemudian berkata, tidak apa-apa. Fihi khair. Sang Perdana Menteri juga mengatakan, fihi khair. Di dalamnya ada kebaikan. Sang Raja kaget kembali. Kalau putusnya jempol saya, memang betul ada kebaikannya. Apa kebaikan kamu ketika aku jebloskan kemarin kamu ke dalam penjara? Perdana Menterinya kemudian berkata, kalau engkau tidak marah dan murka kepadaku, wahai sang Raja, maka pastilah ketika kamu berburu ditangkap oleh suku primitif itu, aku akan bersamamu. Dan ketika aku bersamamu di dalam berburu itu, pasti ketika tidak layak engkau dijadikan tumbal, pilihannya jatuh kepadaku. Tapi karena engkau marah, maka kemudian aku tidak dijadikan menjadi tumbal. Makanya engkau memenjarakan aku, di situ ada kebaikan. Nah, disitulah kemudian kita akhirnya menjumpai dan kita mendapati bahwasanya inilah takdir Allah. Takdir Allah itu tidak pernah salah. Makanya saya ingin sekali seluruh kepada siswa dan siswi, adik-adik kami, saudara-saudara kami yang luar biasa. Kalian itu hidup pada waktu ketika diberikan oleh Allah ujian yang berat. Berarti kalian itu ingin dilatih oleh Allah supaya karakternya kuat. Karena sesungguhnya mutiara itu tidak akan pernah menjadi mutiara kecuali dipukul. Kalaulah kerikil, tidak akan pernah dipukul. Kalaulah batu biasa pinggir kali, mungkin tidak akan pernah dipukul. Tapi kalau mutiara, dia melewati berbagai macam guncangan. Diambil di tengah dasar lautan, kemudian dilakukan dengan berbagai macam perlakuan yang keras, hanya untuk bisa mendapatkan kilo mutiaranya. Dan ketika kita kemudian menjadi anak muda, ketika hidup pada zaman yang semacam ini, mungkin beda dengan saya ketika SMA. Tapi ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah ingin menakdirkan kalian itu terbaik. Dengan adanya guncangan ujian ini, maka Allah ingin memberikan yang terbaik. Dan semoga itulah yang kemudian dimiliki. Maka kemudian apa yang kemudian kita harus lalui, Ustaz? Supaya kemudian kita melewati ujian ini dengan yang terbaik. Satu, sikapi ujian pandemi ini dengan sikap keridhaan kita. Ini yang pertama dan kelapangan. Sikapi ujian ini dengan keridhaan dan dengan kelapangan. Jangan marah, jangan menghujat siapapun, jangan kemudian menyalahkan kondisi, menyalahkan keadaan. Sikapi dengan kelapangan. Ingat, kualitas kehidupan manusia itu berbanding lurus, yaitu dengan pola makan dan pola pikir. Dua perkara inilah kalau terjaga akan menghasilkan metabolisme dan imun yang sangat baik untuk tubuh kita. Kita menjaga makan, tapi kita tidak menjaga pikiran kita yang positif, tapi pikiran kita selalu diisi dengan hitam, bulian, hujatan, celaan, maka sesungguhnya tidak akan pernah memberikan imunitas yang baik untuk tubuh kita. Sikapi pandemi ini dengan sikap menjaga pola makan, menjaga kemudian pola pikir. Terutama ketika kalian mau ujian, harus pola pikirnya itu positif.
dengan pola pikir yang positif, hati yang ridho, jiwa yang lapang, disitulah akan turun keridhaan Allah dan turunnya pertolongan Allah. Karena yang dibutuhkan manusia, siapapun mereka, apapun kemudian statusnya, itu yang dibutuhkan manusia cuma satu, pertolongan Allah. Karena sesungguhnya yang kita khawatirkan bukan ujian, tapi yang kita khawatirkan ketika ujian datang tidak ada pertolongan Allah. Dan pertolongan Allah itu turun. Sebagaimana air hujan yang diturunkan, kalau kita memiliki pola pikir yang positif terhadap setiap irisan takdir dan peristiwa yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, teruslah tanpa lelah untuk terus berbuat kebaikan walaupun kita dalam kondisi yang semacam ini. Karena sesungguhnya dengan berbuat kebaikan, maka kalian akan mendapatkan alasan-alasan dari sisi Allah untuk terus mendapatkan kebaikan pula di sisi Allah. Hidup itu kayak bahasa Instagram. Ya, kalau kita sering membuka bola, maka yang akan muncul di mosfeed kita itu adalah semua tentang bola. Kalau kita sering membuka infotainment, maka yang muncul di timeline-nya kita itu adalah, di feed-nya kita adalah semua tentang masalah infotainment. Karena apa? Karena kehidupan Instagram itu secara filsuf memberikan kepada kita sebuah cermin kehidupan. Kalau kamu sering membuka bola, yang muncul di mosfetmu adalah semua tentang bola. Sama. Kalau kita terus berbuat kebaikan, maka Allah akan berikan kepada kita itu kebaikan pula, sesuai dengan kebaikan yang kita tebarkan. Karena terkadang hidup kayak resonansi. Kita ketika berteriak keras di pinggir lembah, kita mengatakan bahwasanya berhasil, maka yang datang kepada kita kalimatnya berhasil. Kalau kita mengatakan gagal, maka yang akan memantul untuk kita adalah gagal. Maka itulah yang kita belajar. Kita harus terus di dalam tengah pandemi ini terus berbuat kebaikan. Karena apa? Kebaikan itu bukan mengurangi apa yang kita miliki. Kebaikan itu tidak mengurangi apa yang kita dapatkan. Tapi justru kebaikan yang kita sebarkan, disitulah kita akan memberikan kualitas dalam kehidupan kita. Berapa banyak orang yang berhasil? Itu bukan karena kepandiannya. Berapa banyak orang yang berhasil yang kalian lihat dalam kisah-kisah sukses orang di atas muka bumi ini, itu bukan karena kecerdasannya, tapi bisa jadi karena kebaikan yang pernah dia berikan kepada orang sampai dia mendapatkan balasan yang terbaik. Balasan itulah yang menjadikan dia sukses. Ada orang menjadi seorang dokter karena kebaikan yang dia dapatkan, lalu dia membalas kebaikan itu. Ya. Itulah yang kemudian kita dapatkan. Itulah kenapa Allah itu menyuruh kita berbuat baik, bukan untuk menjadikan kita dan menjajah kita. Enggak para siswa, enggak para teman-temanku dan adik-adikku. Allah itu kalau nyuruh kita berbuat baik itu bukan karena Allah ingin menjajah kita. Bukan karena Allah itu ingin supaya memenjarakan kita dengan kita terus berbuat baik. Enggak. Karena kalau engkau berbuat baik, itu sesungguhnya kamu akan mengundang kebaikan. Kalau engkau berbuat keburukan, maka kamu akan mendatangkan keburukan. Dan kita tahu betul kehidupan ini berat. Dan semakin berat kalau kita terus menanam keburukan. Karena yang datang dan yang kita panen itu adalah keburukan. Belajarlah dari bahasa algoritma Instagram. Belajarlah dari resonansi suara. Bahwasanya kenapa kita harus berbuat baik? Supaya kamu akan dipertemukan dengan orang yang baik. Berapa banyak orang yang mereka sukses itu bukan karena kecerdasan, tapi kebaikan yang dia miliki, akhirnya dia menjadi sukses. Kalaulah kita tahu di setiap panggung sejarah kehidupan orang-orang yang luar biasa di atas muka bumi ini, kesuksesan mereka itu bukan hanya karena mereka itu cerdas, tapi mereka itu adalah baik. Masya Allah. Disitulah kita paham. Berarti Allah itu memberikan potensi yang sama kepada manusia. Kalau mereka itu mau berbuat kebaikan. Berapa banyak orang yang cerdas, maaf, justru merugikan orang lain. Berapa banyak orang yang cerdas S3, tapi justru nipu. Dan membuat anggaran-anggaran fiktif hanya untuk menipu rakyat miskin. Berapa banyak orang yang cerdas membuat berbagai macam perkara yang sifatnya hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri dan kelompoknya. Disitulah kita paham. Berbuat kebaikan. Walaupun kita di tengah mendung yang semacam ini, berbuat kebaikan. Karena sejatinya, dengan engkau berbuat kebaikan, maka disitulah akan turun berbagai macam kebaikan yang datang dalam kehidupan kita. Dan itu yang kedua. Yang ketiga, terus bersama dengan pintu surgamu. Ini yang ketiga. Artinya, pintu surga itu siapa sih, Ustaz? Pintu surgamu itu adalah ibu dan bapakmu. Ya, karena apa? Karena sesungguhnya siapapun di antara kalian ini, siswa-siswi, ya SMA, lab school ini, siapapun di antara kalian yang terus memuliakan orang tuanya dan terus memperlakukan orang tuanya sebagaimana raja, maka Allah akan memberikan kepadanya kehidupannya itu kualitasnya kayak raja. Tapi siapapun di antara kita
di antara kita yang ternyata kehidupan mereka itu memperlakukan orang tuanya kayak pembantu, maka nanti kualitas hidupnya kayak pembantu. Ayo diperhatikan bagaimana hubungan kita dengan orang tua. Karena kualitas kehidupan kita akan berbanding lurus dengan kualitas interaksi kita bersama dengan orang tua. Pernah nggak kalian mendapati ada orang yang memiliki banyak keistimewaan? Sekelnya bagus, selingnya bagus, kemampuannya bagus. Tapi kemudian ternyata tingkatan hidupnya itu hanya tertahan di satu step, di dalam satu tempat, dan tidak pernah naik. Kenapa ada orang yang memiliki banyak keistimewaan tetapi ternyata kualitas hidupnya tidak membaik sebagaimana kualitas yang dia miliki? Jawabannya simpel. Karena sesungguhnya siapapun yang tidak pernah merapikan hubungannya dengan orang tua, maka Allah tidak akan pernah merapikan kualitas hidupnya. Makanya kemudian kita menjumpai apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kebaikan yang Allah balas 2 kali itu kebaikan kepada orang tua. Dibalas di dunia, dibalas di akhirat. Makanya saya ini di dalam berdakwah sudah hampir 15 tahun lebih. Setiap saya menjumpai orang yang sukses, artinya berkah hidupnya itu selalu di balik punggung mereka itu ada keridhaan orang tua. Dan ini kemudian menjadi masalah yang cukup penting yang kalian harus betul-betul perhatikan. Kalau kalian cerdas, tapi kalian tidak rapi hubungan kalian dengan orang tua, jangan mengharapkan kalian akan mendapatkan kebaikan. Kalau kemudian hubungan kalian dengan orang tua tidak rapi. Makanya sering kita menjumpai ada salah satu tulisan dari satu komunitas. Dia berkata, saya menjumpai teman-teman saya. Saya lihatin teman-teman yang sukses dan teman-teman saya yang tidak sukses. Saya bagi menjadi 2 kelompok. Ya, saya ingin mengadakan eksperimen. Saya bagi teman-teman saya jadi 2. Lalu kemudian saya akhirnya mendatangi teman-teman saya yang sukses-sukses. Saya datangi mereka satu persatu ke rumahnya. Setelah selesai semua daftar list yang di dalam yang saya buat, saya akhirnya membuat satu kesimpulan. Benang merah yang menjadikan semua orang itu sukses adalah mereka memperlakukan orang tua mereka kayak raja. Setelah itu, saya membuat list teman-teman saya yang tidak sukses, yang hidupnya berantakan, kaya tapi berantakan hidupnya. Ada yang terlilit dengan masalah perempuan, ada yang terlilit masalah judi, ada yang kemudian bangkrut habis-habisan. Saya list mereka dalam satu kelompok. Saya kemudian datangi mereka satu persatu ke rumahnya. Saya interview, saya ngobrol dengan mereka. Di situ saya mendapati dan menjumpai. Ternyata benang merah yang menyamakan mereka itu adalah mereka itu memperlakukan orang tua mereka kayak pembantu sampai kemudian kualitas hidup mereka kayak pembantu dan berantakan. Ini tulisan mendukung apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Kebaikan yang Allah segerakan balasannya 2 kali kebaikan kepada orang tua. Keburukan yang Allah balas 2 kali di dunia dan di akhirat itu keburukan kita kepada orang tua. Makanya apapun yang kalian nanti hadapi dalam persimpangan jalan, selama masih ada orang tua, teruslah berkhidmah kepada mereka. Karena pada khidmah mereka, di balik punggung keridhaan mereka itu, di situ ada jalan kesuksesan antum sebagai seorang manusia di masa mendatang. Kalian itu ditentukan kualitasnya sebagaimana kualitas kalian bersama dengan orang tua. Itu yang ketiga. Yang keempat, setelah kita memperbaiki urusan kita bersama orang tua supaya kita mendapatkan ridhonya Allah, yang keempat, teruslah tidak pernah bosan untuk membuka pintu langit berdoa, karena doa itu merupakan kekuatan. Memang tidak sebagaimana tameng besi, memang tidak sebagaimana tajamnya tombak, tapi doa itu melampaui batasan-batasan logika dan batasan pencapaian manusia terjauh. Itu dengan doa. Saya ambilkan sebuah kisah nyata. Anak-anakku, adik-adikku di SMA Lab School, ada dalam sejarah ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi, ada 4 pemuda yang mereka berkumpul di Hijr Ismail. Kalian tahu Hijr Ismail salah satu bagian dari Ka'bah. Kemudian mereka ngobrol berempat, lalu mereka membuat majelis pengharapan. Mereka berkata, "Tamannau, kita berada di tempat yang mustajab. Ayo kita berdoa, yuk. Apa doa kita? Kita serahkan sama Allah, biarkan Allah yang mengatur untuk kita setelah kita berikhtiar." 4 orang itu siapa? Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Urwah bin Zubair, Mus'ab bin Zubair. Lalu kemudian satu persatu mengajukan doanya kepada Allah. Abdullah bin Zubair itu berkata, "Ya Allah, saya ingin jadi khalifah yang memimpin kaum mukminin." Permintaan yang luar biasa, tinggi, besar, menjadi khalifah bagi kaum muslimin. Urwah bin Zubair berkata, "Ya Allah, saya ingin sekali menjadi ulama yang menjadi rujukan orang supaya saya mendapatkan manfaat dari setiap orang yang mengambil manfaat ilmu dariku." Kemuliaan besar. Yang kedua, yang ketiga. Kemudian dari Mus'ab bin Zubair, "Ya Allah, saya ingin menjadi pemimpin di Irak, salah satu negeri yang dulunya makmur betul negeri Irak itu, karena salah satu pusat peradaban di Irak. Saya ingin menjadi pemimpin di Irak.
Dan saya ingin menikahi dua wanita yang solehah, Sukainah dan Aisyah binti Thalhah. Dan tahukah kalian, seiring dengan waktu, Allah mengijabah satu persatu doa dan harapan para pemuda itu di sisi Allah. Abdullah bin Zubair menjadi khalifah. Mus'ab bin Zubair jadi ulama. Mus'ab bin Zubair menikahi dua wanita yang solehah dan cantik yang terkenal pada zamannya pada saat itu, Sukainah dan kemudian Aisyah binti Thalhah. Dan Abdullah bin Umar yang paling sederhana tetapi dalam permintaannya. Abdullah bin Umar, putra dari Umar bin Khattab, itu berdoa, ya Allah, saya cuma ingin diampuni oleh Allah. Para ulama menjelaskan, karena Allah mengabulkan 3 pemuda dalam permintaannya, para ulama berhusnudzon. Abdullah bin Umar pun dikabulkan oleh Allah permintaannya. Dan itu yang dinamakan dengan kekuatan doa. Makanya kemudian doa itu justru menambah investasi kita. Karena sesungguhnya doa itu merupakan sebuah pencapaian kita untuk mendapatkan hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Makanya betul, tadi ada hadis yang disebutkan oleh bapak-bapak guru yang luar biasa tadi, menyebutkan bahwasanya innallaha yaghdab liman lam yas'alillah. Allah itu marah sama mereka yang tidak pernah meminta kepada Allah. Kenapa Allah marah? Karena orang kalau dia tidak berdoa kepada Allah, seakan-akan ragu bahwasanya Allah itu mampu mengabulkan apa yang menjadi keinginannya. Semuanya kecil di hadapan Allah ketika kemudian Allah sudah menentukan. Semuanya jadi gampang ketika Allah itu sudah menetapkan. Bukalah pintu langit. Berdoalah dengan ketulusan. Berdoalah di waktu yang mustajab. Sepertiga malam terakhir bangun. Antara adzan dan iqamat, diamlah sebentar meminta doa. Ketika sujud jangan lama-lama, jangan kemudian buru-buru diangkat. Berdoalah yang banyak ketika sujud. Ketika tahiyat akhir jangan buru-buru salam, tapi perbanyaklah kamu berdoa kepada Allah. Karena bisa jadi kamu diberikan oleh Allah pencapaian cuma 2 di dalam takdirnya. Tetapi karena engkau rajin berdoa, pencapaianmu diberikan oleh Allah 10 karena disebabkan doamu. Doa dan takdir itu saling berlomba untuk saling mengungguli dan saling berlarian. Tidak ada yang mampu untuk merubah takdir kecuali adalah doa. Makanya doa di waktu yang mustajab. Doalah di waktu-waktu prime time-nya kita berdoa. Waktu prime time-nya berdoa ketika turun hujan. Ketika sepertiga malam, bangun sebentar. Kemudian ketika sujud, jangan buru-buru kemudian mengakhiri sujudnya. Mintalah sama Allah, curhatlah sama Allah, mintalah sama Allah, jangan malu. Karena Allah tidak pernah malu untuk menerima doanya setiap hamba. Bedanya Khalik dengan bedanya makhluk kita apa? Doa. Semakin kita meminta kepada makhluk, semakin makhluk itu tidak merasa nyaman ketika diminta terus. Itulah manusia. Tapi beda dengan Khalik, semakin Allah diminta, semakin Allah senang. Karena Allah melihat hambanya ini memiliki prasangka yang benar kepada Allah, bahwasanya Allah bisa mengabulkan apa yang dia minta. Inilah perkara untuk mendatangkan keridhaan Allah ketika kita di tengah pandemi. Fahami betul, pandemi ini bukan kezaliman Allah, tapi pandemi ini pasti ada kebaikan. Sikapi dengan kelapangan, berarti Allah memberikan kalian di usia muda dengan adanya pandemi, Allah ingin memberikan kekuatan kepada kalian. Mungkin head immunity-nya nanti kemudian bertambah ketika akhirnya terbiasa dengan pandemi. Akhirnya metabolismenya juga akhirnya menyesuaikan dengan ujian yang didapatkan. Mungkin kalian akan dikuatkan oleh Allah dengan pandemi ini. Kemudian sikapi dengan keridhaan dan kelapangan setiap takdir yang Allah berikan. Terus berbuat kebaikan, karena hidup tuh kayak algoritma Instagram. Kalau kita membuka spot, yang datang adalah spot. Kalau kita terus berbuat kebaikan, yang datang adalah pula kebaikan. Yang ketiga, teruslah bersama pintu surgamu. Jangan lelah untuk mencari ridhonya orang tua setiap waktunya dan setiap saatnya. Kalau engkau memperlakukan orang tuamu kayak raja, hidupmu kayak raja. Tapi kalau engkau memperlakukan orang tuamu kayak pembantu, hidupmu kayak pembantu. Dan yang terakhir, berdoalah untuk terus meminta kepada Allah. Buatlah koneksi pengharapan dan asa kepada Allah. Karena sesungguhnya sebanyak apapun yang engkau minta, Allah lebih banyak dari apa yang ia miliki dari seluruh permintaan manusia. Semoga ini luar biasa untuk kemudian sekolah lab school ini. Semoga Allah memberikan kekuatan dan memberikan keberkahan. Semoga kalian menjadi siswa-siswi yang luar biasa sebagaimana yang ada di sini, yaitu menjadi siswa yang tangguh, memiliki sebuah karakter yang kuat dalam setiap apapun lembaran kehidupan mereka. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad. Saya cuma diberikan waktu sampai jam 3 dan qadarullah sudah habis. Ini yang saya sampaikan, semoga kalian selalu menjadi yang terbaik. Apapun jadilah yang terbaik. Jangan hidup apa adanya, jangan hidup ala kadarnya. Tapi jadilah orang yang terbaik. Jangan jadi follower. Jadilah pemimpin kebaikan dalam kehidupan kalian.
Ini yang dapat saya sampaikan, saya serahkan kembali kepada Ustadz yang menjadi moderator. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustadz, terima kasih sekali atas nasihat-nasihatnya, tausiahnya. Ya, ada 4 hal yang disampaikan oleh beliau. Ketika kita mampu senantiasa untuk berpikir positif, maka Allah akan datang dengan pertolongannya. Ujian itu pasti datang, bukan ujian yang kita khawatirkan, tapi justru bagaimana kita mendapatkan pertolongan. Seberat apapun ujian, dia selalu lebih kecil dari nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Setiap ujian, fihi khair, di dalamnya pasti ada kebaikan. Yang kedua, terus tanpa lelah berbuat kebaikan, sikapi dengan keridoan dan kelapangan. Yang ketiga, terus bersama pintu surga, bersama ayah ibu. Kebaikan kepada ayah ibu akan dibalas 2 kali kebaikan. Keburukan akan dibalas 2 kali keburukan. Yang keempat, berdoalah untuk membuka pintu langit. Allah sangat murka kepada orang-orang yang tidak berdoa. Demikian barangkali simpulan yang bisa kita ambil hikmahnya. Anak-anak semuanya, sangat bagus sekali ini nasihat. Kita camkan, di samping kiri kanan ada ayah bunda. Mari kita mulai hari ini mengikrarkan diri untuk terus bersama pintu surga kita. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin semuanya, kita sudah sampai pukul 15 dan waktu sholat asar akan segera tiba. Untuk itu acara ini akan kita break selama 30 menit. Jadi kepada Bapak dan Ibu semuanya diberikan waktu untuk sholat asar. Akan lebih baik kalau dilakukan bersama keluarga, berjamaah di rumah, dan mudah-mudahan dengan berjamaah keridhaan Allah datang. Itu mari kita semuanya break dulu 30 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan kembali pada pukul 15.30. Dipersilahkan untuk sholat asar. Terima kasih.